Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video ini kita akan membahas mengenai jangan takut merasa tidak berharga. Pernahkah kita bertemu dengan orang yang merasa tidak berharga, merasa dirinya tidak kompeten dan merasa tidak berguna? Dia kadang memandang pesimis terhadap kehidupan, kurang percaya diri, sangat sensitif terhadap pendapat orang lain, kurang menikmati pertemanan, cenderung menghakimi orang lain, memiliki kebiasaan menggunakan label negatif pada diri mereka sendiri, mengantisipasi atau khawatir bahwa yang terburuk akan terjadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada banyak kemungkinan penyebab. Di antaranya yang pertama adalah abuse atau mengalami kekerasan. Hubungan antara pelecehan dan harga diri tidak terbatas pada pelecehan seksual atau bahkan pelecehan fisik. Psikolog Irvin Hyman memperkirakan bahwa 50% hingga 60% anak-anak dewasa ini menunjukkan semacam stres akibat perlakuan kekerasan secara emosional di sekolah, seperti komentar kasar dari guru atau tindakan disipliner yang bisa mempermalukan anak-anak di depan teman sebaya mereka. Mary Beth McLean melaporkan di USA Today bahwa banyak ahli kesehatan mental mengatakan taktik seperti panggilan nama, cemoohan, atau perkataan yang kasar dapat merampok harga diri anak-anak. Yang kedua, parental rejection atau penolakan dari orang tua. Peneliti Joan Robertson dan Ronald Simmons menyatakan hasil penelitian mereka. Penolakan orang tua yang dirasakan secara signifikan terkait dengan depresi dan harga diri yang rendah. 10 orang anak muda yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga dengan kritik yang berlebihan, meremehkan, mempermalukan, atau mengabaikan dan melemahkan, mereka cenderung bergumul dengan citra diri mereka. Kemudian yang ketiga, adanya pemikiran yang salah. Penulis Bruce Naramore dan Robert McGee menunjukkan bahwa remaja dengan harga diri rendah sering menunjukkan asumsi dan pemikiran yang salah. Beberapa asumsi atau konsep yang merusak itu misalnya, saya harus memenuhi standar tertentu untuk merasa nyaman dengan diri saya sendiri. Standar semacam itu mungkin merupakan standar orang tua, guru, atau teman, atau mereka mungkin menetapkan standar itu sebagai reaksi terhadap standar orang-orang itu. Mereka cenderung menjadi budak perfeksionisme, mendorong diri mereka tanpa henti menuju pencapaian suatu tujuan, dan mereka menjadi putus asa karena tidak pernah mencapai sesuatu yang baik atau tidak pernah merasa baik tentang diri mereka sendiri. Kesalahan berpikir yang kedua, saya harus mendapatkan penerimaan dari orang lain untuk merasa nyaman dengan diri saya. Penerimaan dari kepercayaan yang salah ini akan menuntun kaum muda untuk tunduk pada tekanan teman sebaya dalam upaya untuk mendapatkan penerimaan. Yang ketiga, mereka yang gagal tidak layak mendapatkan cinta dan pantas dihukum. Karena masa remaja melibatkan begitu banyak cobaan dan kesalahan atau kegagalan, asumsi ini dapat menghancurkan perasaan harga diri seorang anak muda. Kemudian yang terakhir, kesalahan berpikir yaitu aku adalah aku. Saya tidak dapat berubah, saya putus asa. Jadi harga diri merupakan elemen yang sangat penting bagi kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Ada 3 kunci utama yang membentuk self-concept. Yang pertama, belongingness, yaitu kesadaran untuk diinginkan dan diterima, dirawat dan menikmati. Rasa memiliki kita pada dasarnya dibangun pada masa bayi. Anak-anak mengembangkan perasaan memiliki ketika orang tua yang penuh kasih mengantisipasi ketidaknyamanan mereka dan dengan penuh kasih menyediakan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah worthiness. Kita merasa berharga ketika kita melakukan apa yang seharusnya. Kita memverifikasi rasa berharga itu ketika kita merasakan sikap positif orang lain terhadap kita dan dukungan hati mereka atas tindakan kita. Ketika orang lain tidak menyetujui tetapi mengkritik kita, kita merasa kehilangan nilai berharga itu. Yang ketiga, yaitu competence,
Ini adalah perasaan kecukupan, keberanian atau harapan, kekuatan yang cukup untuk melakukan tugas-tugas situasi kehidupan sehari-hari. Kompetensi sejati mengakui kemampuan seseorang dan juga kelemahan seseorang. Kompetensi mulai berkembang pada tahun-tahun pra-remaja, tetapi itu berkembang ke sikap yang lebih pasti ketika seseorang menyelesaikan masa remajanya. Kompetensi dipengaruhi secara positif oleh keberhasilan dan dipengaruhi secara negatif oleh kegagalan. Lalu bagaimana mengatasi gambar diri yang negatif? Citra diri yang buruk tidak terbentuk dalam semalam, tidak dapat diperbaiki juga dalam semalam. Oleh sebab itu, yang pertama perlu ada penerimaan diri sendiri. Kemudian yang kedua, mencoba mengembangkan kelebihan, mengenali apa kelebihan, potensi yang bisa dikembangkan, entah melalui kreativitas ataupun tindakan-tindakan proaktif. Yang ketiga, memodifikasi sikap yang salah. Jangan memberi label pada diri Anda sendiri secara negatif, misalnya saya sangat ceroboh dan lain-lain. Latihlah berperilaku asertif tetapi tidak agresif, bahkan dalam situasi yang mengancam, terutama ketika Anda tidak ingin melakukannya. Ketika gagal, akui itu dan jangan berusaha menghukum diri sendiri. Bersikaplah baik kepada diri sendiri, seperti halnya baik terhadap orang lain. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda adalah orang yang unik. Tuhan menikmati Anda dalam keunikan Anda, memiliki sikap yang sama terhadap diri sendiri. Berkonsentrasi dan bermeditasi pada kasih karunia, cinta dan penerimaan Tuhan, bukan pada kritik dari orang lain. Bergaulah dengan teman-teman yang positif, yang menyukai Anda dan menikmati hidup. Milikilah harapan orang lain yang realistis, dengan mempertimbangkan bakat, kemampuan, dan potensi spesifik setiap orang. Dan ingat perkataan agung ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah anak domba Allah yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Harga diri kita terjalin ke dalam hati melalui proses penebusan Allah. Orang yang membeli kita dengan harga tahu nilai sebenarnya kita. Meski kita berdosa, Dia mengasihi kita. Kita perlu menerima diri sebagai ciptaan Tuhan yang dikasihi, bernilai, memiliki kemampuan atau kompetensi, dapat diampuni dan ditebus oleh kasih Tuhan sendiri. Terimalah anugerah Tuhan yang mengasihi, menebus dan menyelamatkan. Bersyukurlah atas status baru yang Tuhan berikan dan hiduplah sesuai status itu. Oke, sampai di sini video kali ini. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.